meningkat, warga di bantaran sungai diminta waspada banjir. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi usulkan 461.000 lebih surat suara. Perbaikan ruas jalan rusak di lintas Wulian Tembesi belum rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 29 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rastasya Laga. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, diprediksi sudah memasuki periode musim penghujan. Pemerintah Provinsi Jambi mengindikasikan tak memperpanjang status siaga darurat Karhutla tahun 2023. Pemerintah Provinsi Jambi mengindikasi tak memperpanjang status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan tahun 2023 yang akan berakhir pada 30 November. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. Berdasarkan kesimpulan rapat terakhir yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekda mengatakan indikator akan dicabutnya status siaga Karhutla lantaran kondisi cuaca yang dinilai mulai membaik dan sudah melewati periode musim kemarau. Pemerintah menegaskan, rencana pencabutan status siaga darurat Karhutla bukan karena keterbatasan anggaran. Anggaran belanja tidak terduga yang disiapkan untuk penanggulangan kebakaran dinyatakan masih mencukupi. Status siaga darurat Karhutla Provinsi Jambi secara resmi akan diputuskan pada akhir November saat pelaksanaan rapat evaluasi Satgas Karhutla tahun 2023. Rapat kita, tapi sudah gambaran sih sudah tercapai, jadi tidak akan diperpanjang. Tidak akan diperpanjang. Ya, sampai November aja, 30 November. Alasannya apa, Pak? Ya? Alasannya apa? Makanya kita tunggu evaluasinya. Jadi tunggu. Sebenarnya nggak boleh saya sampaikan nggak boleh perpanjang, tapi kita akan ada rapat dulu untuk dievaluasi. Tapi kesimpulan awal sih untuk sementara tidak diperpanjang. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, luas Karhutla hingga akhir November berada di angka 1.414,86 hektar. 1.214,92 hektar terjadi di lahan mineral dan 197,97 hektar lainnya terjadi pada lahan gambut. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ketinggian debit air sungai Limbur Tembesi yang berada di wilayah Kabupaten Sarolangun terus meningkat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat meminta warga untuk mewaspadai bencana banjir. Debit air Sungai Limbur Tembesi yang dialiri Sungai Batang Limun dan Sungai Batang Asai saat ini ketinggiannya terus meningkat akibat di hulu sungai terus diguyur hujan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun Salahuddin Nopri mengatakan, berdasarkan pantauan dari tim reaksi cepat BPBD, dalam beberapa hari terakhir, debit air Sungai Limbur Tembesi mengalami kenaikan sehingga potensi bencana banjir bisa terjadi di sejumlah desa yang rawan dilanda banjir. Hidrometeorologi dan banjir itu dalam waktu dekat akan rapat koordinasi untuk menentukan kita lihat situasi dan cuaca. Kalau untuk saat ini, Bang, untuk debit air sungai ini seperti apa? Ada peningkatan atau masih standar? Dengan curah hujan cukup tinggi atau meningkat. BPBD Sarolangun berharap kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap bencana banjir. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Disepakati Dewan dan pemerintah, biaya penggaraan ibadah haji untuk tahun 2024 diputuskan naik sebesar Rp93,4 juta dari yang sebelumnya Rp90 juta. Setelah disepakati Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama, biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2024 diputuskan naik sebesar Rp93,4 juta dari yang sebelumnya Rp90 juta. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab menjelaskan, BPIH 2024 terdiri dari 2 sumber pembiayaan, yakni yang berasal dari biaya perjalanan ibadah haji kemudian dari nilai manfaat. Untuk biaya perjalanan ibadah haji akan ditanggung secara langsung oleh jemaah dengan porsi 60%.
Untuk tahun 2024, rata-rata setiap jemaah akan dibebankan biaya perjalanan sebesar 56 juta rupiah. Sejumlah uang itu akan dipakai untuk membiayai penerbangan maupun akomodasi di Makkah dan sebagian akomodasi di Madinah, termasuk untuk biaya hidup dan biaya visa jemaah. Sementara untuk nilai manfaat yang mengisi porsi 40% BPIH diambil dari dana Badan Pengelolaan Keuangan Haji yang menanggung pembiayaan sebesar 37,3 juta rupiah per jemaah. Sedangkan untuk biaya pendaftaran haji tetap di posisi 25 juta rupiah dengan estimasi biaya pelunasan di angka 31 juta rupiah. Hasil pertemuan tersebut dan sudah disampaikan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini kisaran 93,4 juta. Dari biaya tersebut ada yang disubsidi oleh BPKH dari nilai manfaat sekitar 40%. Sebelum nantinya berlaku pada 2024, kesepakatan antara Dewan dan pemerintah pusat itu akan terlebih dahulu ditetapkan dalam bentuk peraturan presiden. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, perbaikan ruas jalan rusak di lintas Bulian Tembesi, Kabupaten Batanghari masih belum selesai. Hal tersebut terkendala pada padatnya arus lalu lintas dan musim hujan. Sejumlah ruas jalan rusak di Bulian Muara Tembesi saat ini masih dalam proses perbaikan. Padatnya lalu lintas dan musim hujan menjadi hambatan untuk percepatan perbaikan jalan tersebut. Jalan Bulian Muara Tembesi merupakan jalan utama termasuk angkutan batu bara yang kembali beroperasi. Hal tersebut membuat arus lalu lintas menjadi padat dan menyulitkan untuk melakukan pekerjaan. Kepala Badai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Jambi, Ibnu Kurniawan, mengatakan pihaknya akan kembali menyurati Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi untuk menghentikan sementara angkutan batu bara, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat serta pengiriman material dapat tiba tepat waktu dan tidak terganggu pada kemacetan. Penanganannya ini ada rigid, juga ada penanganan fleksibel atau aspal. Nah, rigidnya ini ada 3 tempat, kalau nggak 3 tempat. Nah, itu yang pertama itu di Sridadi, panjangnya 250 meter. Terus kalau di Pasar Tembesi itu 600 meter. Kalau di Simpang Tembesi ke arah Batas Tebu itu sekitar 1,6 kilo. Itu. Nah, yang terakhir ini ada paket pemanfaatan sisa lelang. Ini progresnya juga sudah tinggi sekitar 80%. Jadi diharapkan pada saat nanti jalur lebaran yang kita mungkin mulai itu di tanggal biasanya itu 10 hari sebelum hari hanya biasanya gitu kan. Tapi bisa juga nanti kebijakan dari sini menetapkan nggak tahu tanggal berapa gitu kan. Di tiap daerah itu kadang penetapan tanggal mulai Nataruhnya bisa beda-beda gitu. Meski demikian, Ibnu Kurniawan optimis perbaikan jalan rusak di kawasan tersebut akan selesai sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru 2024. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Dalam segmen menuju pemilu 2024, diantaranya hari pertama kampanye, situasi Kamtibmas di wilayah Sarolangun terpantau kondusif. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, menuju pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah mengusulkan 461.000 lebih surat suara ke KPU RI. Mendekati pelaksanaan pemilihan legislatif DPRD, DPR RI, dan DPD, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah mengusulkan 461.000 lebih surat suara ke KPU Republik Indonesia. Ketua KPU Kota Jambi Arief Lesmana Yoga mengatakan, usulan surat suara tersebut disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT, sehingga tidak ada kekurangan atau kelebihan dari surat suara saat pemungutan suara nanti. Sementara itu, untuk pencetakan surat suara baru akan dilakukan pada akhir bulan November, untuk selanjutnya didistribusikan ke setiap provinsi di wilayah Indonesia. Untuk pencetakan surat suara,
pada pemilu 2024 ini kan jumlah DPT ditambah 2%. DPT kota itu 451.723. Jadi kalau 2% tiap TPS ketemu di 9.871 tambahan. Jadi 9.871 lembar itu suara tambahan. Jumlah DPT di Kota Jambi pada pemilu legislatif 2024 nanti mencapai 451.723 orang. Dari total DPT itu, terdiri dari 222.497 laki-laki dan 229.226 perempuan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pada hari pertama tahapan pelaksanaan kampanye pemilu 2024, situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Sarolangun terpantau dalam suasana kondusif. Memasuki tahapan pelaksanaan kampanye pemilu 2024, jajaran Polres Sarolangun terus melakukan patroli guna menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Sarolangun tetap kondusif. Kapolres Sarolangun AKBP Iman Rahman mengatakan, saat ini Satgas Preventif Operasi Mantap Brata terus meningkatkan dan menggencarkan patroli intensif ke seluruh wilayah dengan menggunakan kendaraan motor, yakni Ranmor Roda 2 dan Ranmor Roda 4. Kapolres menjelaskan, untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, pihaknya juga melakukan kegiatan patroli dialogis yang dilakukan secara terpadu dengan sasaran tempat keramaian, objek vital, serta kantor Bawaslu dan kantor KPUD. Kami selaku aparat penegak hukum, seyogyanya pemilu ini dapat terlaksana dengan damai, dengan sejuk dan bermartabat, serta kondusif. Alhamdulillah, sampai detik ini situasi masih kondusif dan kami sudah berkomitmen kepada para pimpinan partai untuk sama-sama menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Sarolangun. Kegiatan patroli yang ditingkatkan menjadi bagian dari strategi prioritas pencegahan potensi kerawanan gangguan Kamtibmas saat kampanye hingga setelah pelaksanaan pemilu 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. KPU 76 hari jelang pemilu 2024, tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih sedikit. Hal ini diakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk merekam KTP elektronik. KPU terus mendorong Dinas Dukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempercepat perekaman pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Junianto mengatakan, berdasarkan data per 27 November, terdapat 1.308 pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Sebelumnya, data per 21 Juni 2023, terdapat 4.638 pemilih yang belum memiliki KTP elektronik yang tersebar di 11 kecamatan. Aktivitas perekaman sehingga untuk per hari ini kita dapat data bahwa yang telah melakukan perekaman itu sebanyak 3.330, sehingga yang belum rekam itu ada sekitar 1.308 pemilih. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berencana kembali melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Dukcapil, Lapas, serta para camat se-kabupaten agar mengimbau warga yang belum memiliki KTP elektronik segera melakukan perekaman. Sebab berdasarkan informasi dari Dinas Dukcapil, selain keterbatasan anggaran dan alat saat jemput bola ke wilayah, kendala lain yang dihadapi yakni partisipasi masyarakat untuk rekam KTP elektronik masih sangat rendah. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Selama masa kampanye pemilu 2024, peserta pemilu diharapkan dapat memberikan edukasi politik yang mencerdaskan, sehingga masyarakat dapat menentukan calon pemimpin bangsa yang akan dipilih. Kompetisi mendulang suara pada pemilihan umum 2024 telah dimulai 28 November kemarin. Para peserta pemilu diberikan waktu selama 75 hari untuk menarik pemilih dengan cara yang benar dan mentaati aturan dalam berkampanye. Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi Lispiatul Fatmi berharap pada masa kampanye hingga 10 Februari 2024 mendatang, para peserta pemilu dapat memberikan edukasi politik yang mencerdaskan kepada masyarakat, terutama generasi muda yang merupakan pemilih milenial.
yakni dengan menyampaikan gagasan dan komitmen kepada masyarakat, serta menyuarakan visi dan misi tanpa harus menjatuhkan yang lain. Memberikan gagasan yang mencerdaskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui visi dan misi dari peserta pemilu tersebut, agar kami dapat memilih pilihan yang terbaik dari yang terbaik. Harapan kami juga pelaksanaan pemilu tahun ini dapat berjalan dengan baik, lancar, sukses, dan yang paling utama itu adil. Pada masa kampanye pada pemilu serentak 2024, mahasiswa mengajak semua kalangan untuk dapat memanfaatkan masa kampanye dengan baik untuk mengetahui calon pemimpin yang terbaik di antara yang baik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 mendatang, para aparatur sipil negara atau ASN diminta untuk menjaga netralitas. Hal itu bertujuan agar terciptanya pemilu yang aman dan damai serta berintegritas. Memasuki tahapan kampanye pemilu 2024, meski memiliki hak pilih, namun para aparatur sipil negara tidak diperbolehkan berpolitik praktis dan memihak pada pasangan calon ataupun partai tertentu dalam kontestasi di pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, terutama di kota Sungai Penuh, yang memiliki tingkat kerawanan konflik kepemiluan yang cukup tinggi. Para ASN yang berada di kota Sungai Penuh diminta untuk bijak dalam menggunakan media sosial, agar tidak terjebak dalam perbuatan yang dapat melanggar ketentuan hukum. Kita tetap menghimbau kepada aparat sipil negara yang ada khususnya di kota Sungai Penuh, kita berharap untuk bisa menempatkan diri sesuai dengan aturan yang berlaku, tetap menjaga netralitas dan tidak berada keberpihakan, dan hati-hati. Sangat kami pesankan kepada ASN agar berhati-hati dalam menggunakan medsos. Masyarakat juga diimbau untuk ikut serta dalam mengawasi netralitas para aparatur sipil negara selama tahapan pemilu serentak tahun 2024 berlangsung. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, jajaran Polres Tebo terus melakukan peningkatan pengamanan pemilu tahun 2024. Bahkan, Kapolres Tebo juga mengajak semua aparat desa hingga kecamatan berkomitmen menjaga wilayah masing-masing. Memasuki tahapan masa kampanye, peningkatan keamanan secara berkala terus dilakukan oleh jajaran Polres Tebo di setiap kecamatan hingga ke desa-desa. Tak hanya itu, jajaran kepolisian juga sudah menggelar simulasi keamanan pemilu dan deklarasi pemilu damai 2024 bersama jajaran TNI, para pengurus partai politik, dan Forkopimda Kabupaten Tebo. Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Aryawan mengatakan, pada upaya menjaga situasi aman jelang pemilu 2024, pada setiap minggu juga dilakukan kunjungan ke kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan kunjungan ke pondok pesantren sembari meminta doa kelancaran menjalankan tugas pengamanan pemilu. Informasi yang kami terima dari masyarakat, alhamdulillah saat ini dalam situasi aman kondusif. Beberapa kecamatan, desa, pondok pesantren sudah kami datangi. Di samping kami juga memohon doa restu, diberikan kekuatan kelancaran dari para tokoh agama kita. Juga kami mengajak pada rekan-rekan yang ada di desa, aparat desa, kecamatan, untuk kita berkomitmen menjaga wilayah kita masing-masing. Selain itu, agar pesta demokrasi berjalan aman dan kondusif, Kapolres Tebo juga mengajak masyarakat, terutama kepada para jajaran Forkopimcam dan aparat desa bersama-sama, berkomitmen menjaga wilayah masing-masing. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif pimpin upacara Hari Korpi ke-52 tahun 2023. Informasi lainnya akan kami sajikan dalam segmen advertorial sesaat lagi.
Saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, harga cabai merah di Kabupaten Kerinci terpantau mengalami kenaikan. Kenaikan harga dipicu oleh kurangnya pasokan dari petani. Harga cabai merah di pasar tradisional Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci terpantau mengalami kenaikan signifikan. Untuk harga cabai merah di tingkat pedagang, sebelumnya dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Namun saat ini, harga cabai merah naik menjadi Rp58.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Erlia Aris, mengatakan, kenaikan harga cabai merah terjadi sejak 1 bulan yang lalu, akibat kurangnya pasokan dari para petani. Cabai istilahnya dalam per minggu tidak stabil. Nah, pokoknya ada turun naiknya kan, terang naik. Nah, karena biasanya hari Kamis sudah mulai turun cabai itu, jelang hari Senin. Nah, hari Senin sudah naik lagi itu cabai. Gitu. Sudah berapa lama ini Pak seperti ini Pak? Lebih kurang sebulan lah, lebih kurang cabai di atas ya 5 sama petani 50-40 sudah ada 1 bulan lebih lah. Meski harga cabai merah mengalami kenaikan, namun diakui oleh pedagang, daya beli masyarakat masih relatif stabil. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, saat ini ulat gerayak menjadi musuh utama petani di awal musim tanam. Petani berharap dinas terkait mampu memberikan bantuan karena kondisi ini membuat petani harus menanam ulang hingga 3 kali. Fenomena serangan hama ulat gerayak semakin menjadi. Yang biasanya kerap menyerang tanaman jagung, sekarang beralih ke tanaman padi yang baru ditanam. Seperti yang terjadi di lahan pertanian seluas 25 hektar di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Para petani di wilayah tersebut resah dan terpaksa merogoh kocek tambahan lantaran tanaman padi yang baru ditanam diserang ulat gerayak. Lebih parahnya, hewan bernama Latin Leucania spp dan Spodoptera spp menyerang tanaman padi pada semua fase. Serangan terjadi biasanya pada malam hari, sedangkan siang harinya larva ulat gerayak bersembunyi pada pangkal tanaman, dalam tanah, atau di tempat-tempat yang tersembunyi. Serangan ulat ini memakan helai-helai daun dimulai dari ujung daun dan tulang daun sehingga membuat daun berwarna kuning kecoklatan. Padi yang usianya belum genap 2 minggu ditanam menjadi sasaran serangan hama. Kondisi ini membuat padi tak bisa tumbuh normal, petani terpaksa berpikir 2 kali. Sebab selain mengatasi serangan hama, mereka juga harus menanam ulang hingga 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Selain itu, hama belalang juga menyerang tanaman padi pada lokasi yang sama. Hama belalang menyerang tanaman padi berusia 1 hingga 30 hari pada saat malam hari. Asal sudah tumbuh itu pasti ada ulat yang hitam-hitam, ulat gerayak itu. Gerayak. Ulat tanah namanya. Kalau masih bibit macam itu, ulatnya hitam-hitam gitu loh. Meski fenomena serangan hama ini terjadi sejak lama, namun hingga kini belum ada tindakan serius dari dinas terkait. Selama ini, petani hanya melakukan pembasmian dengan cara diberi racun dermabas yang digunakan untuk insektisida. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Rencana pembangunan Stokvel dan Pelabuhan Batubara terhambat. Direktur PT Sinar Anugrah Sukses heran munculnya penolakan warga saat proyek tersebut bahkan belum dimulai. PT Sinar Anugrah Sukses akhirnya memberi tanggapan terkait aksi penolakan rencana pembangunan Stokvel dan Pelabuhan Batubara di Kelurahan Aur Kenali, Kota Jambi. Direktur PT SAS Fauzan menjelaskan, rencana pembangunan tersebut dipastikan sudah melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan, termasuk izin analisis dampak lingkungan. Pihaknya heran terkait munculnya penolakan dari warga sekitar saat proyek tersebut bahkan belum dimulai. Keresahan masyarakat akan dampak polusi maupun pencemaran lingkungan dinilai cukup berlebihan akibat kesalahpahaman yang terjadi. Fauzan menambahkan rencana pembangunan yang dilakukan PT SAS berjarak 1 km dari rumah-rumah warga. Luas area itu dinilai sangat jauh dan tidak akan mengganggu lingkungan masyarakat. Ada miskomunikasi dan kesalahpahaman antara warga dengan pihak yang bersosialisasi. Karena yang bagian yang perumahan warga itu masih jaraknya 1 km dari tempat pelabuhan, dari tempat Stokvel itu. 1 km itu ya jauh sekali gitu, jadi nggak kelihatan gitu, bukan kayak ya 1-2 meter kita sebelahan terlewat gitu, tapi 1 kilometer ke sebelah sana nggak kelihatan gitu. Nah kalau kita bandingkan jalan dari Jakarta ke Solo itu kemarin saya naik bis itu
di pinggir jalan itu di daerah Cirebon malah ada PLTU dengan stockpile yang tinggi gitu. Itu aja jaraknya itu berapa meter aja gitu. Udah kelihatan nggak ada penolakan sama sekali gitu. Ini daerah Jawa gitu. Nah saya yang bingung di sini 1 kilometer ke sana, tapi ada penolakan sementara belum jadi gitu. Yang ditolak tuh apa? Itu yang jadi. PT SAS sepakat dengan langkah pemerintah Provinsi Jambi yang membentuk tim kerja untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar pengelolaan batu bara menjadi lebih baik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, ratusan mahasiswa Porkes Universitas Jambi melaksanakan pembelajaran motorik di sekolah. Hadirnya mahasiswa ini diharapkan dapat meningkatkan minat siswa untuk berolahraga. Sebanyak 120 mahasiswa pendidikan olahraga dan kesehatan Universitas Jambi melaksanakan inflasi pembelajaran motorik di 60 sekolah yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi, dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat. Kegiatan ini merupakan mata kuliah belajar motorik mahasiswa Porkes pada semester ganjil 2023. Dosen mata kuliah motorik Porkes Unja Ade Saputra berterima kasih kepada para sekolah yang menerima mahasiswa Porkes untuk melaksanakan pembelajaran motorik. Kelas belajar motorik akan diadakan pelepasan ke sekolah-sekolah yang ada di kota maupun di Kabupaten Muaro Jambi. Adapun sekolah-sekolah tersebut dari mulai tingkat PAUD, kemudian TK, SD, SMP, dan SMA. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Belajar Motorik Rido Agung Prayogi mengatakan, untuk meningkatkan minat peserta didik pada bidang olahraga, dalam pelaksanaan belajar motorik nantinya akan diselingi dengan permainan yang menarik. Untuk kegiatan kita sendiri, sebenarnya kami sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Untuk kegiatan ini mulai dari awal semester sampai kegiatan ini dilakukan di akhir semester, 4 bulan kurang lebih kami mempersiapkan kegiatan ini. Dengan hadirnya invasi PJBL pada mata kuliah belajar motorik Porkes Universitas Jambi ini diharapkan dapat meningkatkan kecintaan generasi muda pada olahraga. Dengan olahraga diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat dan mampu bersaing serta membentuk karakter sportivitas. Azam Adli, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Rastasya Laga bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.